Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Segera Xiaoyan menginjak telapak kakinya, kemudian kilatan cahaya guntur yang seperti benang bermunculan. Saat Xiaoyan menginjak guntur yang luar biasa ini, sosoknya tiba-tiba menghilang, bahkan dibawa keterkejutan semua orang. Sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan Cincang. Anda hanya seorang budak dewa. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala saya, Anda akan dikutuk sampai mati. Cincang meraung dan marah. Jelas jiwanya sekarang berada dalam keadaan tidak percaya diri, sehingga kesombongan hancur total. Sekarang, Cincang merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun dia belum pernah merasakan penindasan yang begitu kuat dari budak ilahi manapun. Oh, saya tidak percaya. Setelah berbicara, Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian tombak bencana guntur langsung dikeluarkan dari perut Cincang. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat dua jarinya dan tombak bencana itu kembali menggelegar dan menikam Cincang dan ganas. Melihat itu, Cincang tidak berdiam diri. Kemudian sidik jari Cincang juga dengan cepat berubah, sehingga sebuah kuali hijau besar muncul di depannya untuk memblokir tombak bencana milik Xiaoyan dengan keras. Keluar! Segera, saat keduanya bertabrakan, sebuah suara ledakan keras bergema. Bahkan kuali hijau besar Cincang bergetar hebat. Seolah-olah kewalahan dalam menghadapi tombak bencana Xiaoyan dan segera meledak dengan keras. Dan tombak bencana langsung menusuk paha Cincang yang menyebabkan kakinya langsung meledak. Seseorang, cepat datang dengan cepat. Para budak dewa memberontak. Setelah Cincang merasa nyawanya sangat terancam, dia hanya berteriak dengan keras. Tapi tidak ada satupun orang yang muncul, karena Cincang sudah mengurusnya terlebih dahulu. Tim penegak hukum dari alam iblis semua orang suci tidak akan ikut campur dalam jangka pendek. Taktik bagus. Cincang Dosi, Anda memberi begitu banyak hubungan hanya untuk membunuh Zhonggu Dosi. Tapi sepertinya Anda tidak memikirkannya. Bahkan di alam iblis semua orang suci, Anda akan jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Jadi apakah yang saya katakan tepat? Kata Xiaoyan sambil memandang Cincang, yang tubuh bagian atasnya berlumuran darah. Meskipun kekuatan keabadian memungkinkan daging dan darah Cincang yang rusak pulih dengan kecepatan secepat kematian. Tapi aliran guntur dari tombak bencana terus menghancurkannya. Apakah Anda tahu siapa tuan saya? Beraninya Anda membunuh saya. Anda juga tidak bisa melarikan diri jika tuan saya datang. Mata Cincang Dosi melebar karena marah. Sepertinya dia masih ingin membuat Xiaoyan takut dalam hal momentum. Bagaimanapun ini adalah alam iblis semua orang suci. Jadi sekarang Cincang berpikir bahwa seorang budak dewa tidak akan berani membunuhnya. Bagaimanapun caranya. Tepat ketika Xiaoyan mendengar itu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Biarkan saya pergi dan saya bisa mengampuni hidup Anda hari ini. Kata Cincang dengan dingin. Sepertinya dia mengira Xiaoyan ketakutan dan tidak akan melanjutkan. Namun ketika Xiaoyan mendengar Cincang masih mengancamnya, dia mengangkat tangannya dan menampar Cincang ke udara, yang menyebabkan seluruh daging dan darah di tubuh Cincang meledak. Bahkan batu giok gunung tempat mereka berada meledak pada saat ini dan meninggalkan kabut daging dan darah Cincang. Tuan Wei Feng, tolong saya! Cincang akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan budak dewa di depannya. Sebelumnya dia tidak takut sama sekali, tapi setelah mengetahui budak dewa ini benar-benar berani membunuhnya, dia berteriak dan keras. Tepat saat mendengar teriakan Cincang, Xiaoyan sedikit mengernyit. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin berurusan dengan Cincang lagi. Lagi pula, jika dia memanggil bantuan, itu juga akan menyebabkan masalah yang merepotkan. Segera sosok Xiaoyan bergerak, kemudian dia menaruh tinjunya di pinggang. Jelas pukulan ini cukup untuk membunuh Cincang.
meskipun Xiaoyan sekarang hanya berada di keabadian kaisar. Tapi saat Xiaoyan meninju cincang, kedengarannya seperti guntur yang menghancurkan kehampaan. Namun, tepat ketika tinju Xiaoyan akan mengenai cincang yang jaraknya kurang dari setengah lengan, tiba-tiba seberkas cahaya jatuh dari langit dan langsung menutupi sosok cincang. Sehingga tinju Xiaoyan juga hanya menghantam dinding cahaya ini. Tapi itu juga membuat seluruh dinding cahaya bergetar secara tiba-tiba. Anda hanya budak dewa, tapi Anda juga berani menggigit tuannya. Sebuah suara segera datang dari kehampaan. Namun melihat metode serangan Xiaoyan sepertinya itu mengingatkan cincang akan kenangan. Dia telah melihat kekuatan fisik yang mengerikan sebelumnya, tinju emas bersinar, dan dia teringat bahwa Xiaoyan adalah pria bertopeng yang mengalahkan Tian Xun. Itu ternyata Anda, dan Andalah yang membunuh budak dewa saya di aula budak dewa Sura. Sambil berbicara dengan terkejut, cincang menunjuk ke arah Xiaoyan dan seluruh tubuh juga gemetar. Karena setelah pertempuran di aula budak dewa Sura, cincang menjadi topik pembicaraan semua orang setelah makan malam. Meskipun itu hanya sekedar diskusi, tapi cincang tidak akan membiarkannya, sehingga cincang kehilangan akal sehatnya dan ingin membunuh Zhonggu. Dan apa sebenarnya yang membuat cincang memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadap Zhonggu? Itu terjadi setelah pertempuran antara para budak dewa, dan kekalahannya banyak pecuri di dunia iblis semua orang suci bangkrut. Mereka menghabiskan semua poin kontribusinya, sehingga orang-orang ini tidak mencari alasan dalam diri mereka sendiri. Tetapi, semuanya berakar pada cincang, karena mereka semua mengira cincanglah yang mengeluarkan air tersebut. Bahkan, beberapa orang mengira cincang dikalahkan karena kecerobohannya. Bahkan mereka mengira kehidupan dan kematian budak dewanya tidaklah penting. Sehingga itu menimbulkan kemarahan dan kebencian semua orang karena membiarkan mereka kalah. Meskipun kebanyakan mengandalkan taruhan, tapi cincang yang memulainya dari awal, satu kekalahan sudah cukup untuk merusak reputasi cincang di benak mereka. Di tengah tatapan penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya, cincang tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu dari orang lain. Mungkin membunuh Zhonggu pun tidak akan membantu. Tapi inilah obsesi cincang untuk membunuh Zhonggu atau membiarkan Zhonggu bertarung dengannya lagi. Di aula budak dewa Sura, sehingga segala sesuatu di masa lalu akan dapat kembali normal, sehingga dia masih bisa mengandalkan budak dewa untuk menghasilkan banyak uang di aula budak dewa Sura lagi. Setelah dengan cara ini, cincang bisa mendapatkan budak dewa yang lebih kuat. Budak dewa berani menggigit tuannya, dan itu harus menjadi abu. Cincang mengabaikan lukanya. Sebaliknya, dia berteriak dan marah pada Xiaoyan. Namun saat melihat cincang yang arogan, mata Xiaoyan bersinar dengan niat membunuh. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak boleh membiarkan. Jika Xiaoyan membiarkan cincang terus hidup di dunia ini, itu akan sangat merepotkan. Jadi sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi ratusan kaki dalam sekejap. Kemudian sosok Xiaoyan langsung berubah menjadi raksasa yang mencapai ribuan kaki, sehingga terlihat menutupi langit dan matahari. Segera, tinju emas bersinar dan langsung menyapu dengan ganas. Bahkan sebelum mata semua orang yang belum bereaksi, tiba-tiba perisai cahaya yang menutupi cincang benar-benar hancur, yang menyebabkan warna kulit cincang berubah drastis. Namun, sudah terlambat bagi cincang untuk menghindar. Bagaimanapun tinju Xiaoyan seperti meteor yang jatuh dan menghantamnya dengan keras. Tuar! Di bawah suara teredam yang bergema, tubuh fisik cincang yang sudah terluka parah sebelumnya, ditambah dengan kekuatan pukulan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin dia bisa menanggungnya. Tidak! Tuan Weifeng, selamatkan saya! Akhirnya, dengan ledakan tersebut, tubuh cincang meledak, runtuhnya berubah menjadi kabut darah. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian jiwa cincang yang ingin melarikan diri dengan cepat dikumpulkan ke dalam bendera penekan jiwa. Kalian para budak, Tuhan berani menggigit tuannya, hanya mencari kematian. Pemilik pancaran cahaya ini akhirnya muncul.
berdiri di udara, kemudian dia menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Namun saat dia melihat Xiaoyan, Wei Feng sedikit terkejut. Kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah, karena saat matanya melihat Xiaoyan, seolah-olah dia tidak berani menatap langsung ke arah Xiaoyan. Tepat ketika Zhonggu melihat Wei Feng, dia merasa pahit di hatinya. Jelas dia tidak ingin menempatkan Xiaoyan dalam bahaya seperti itu. Setelah kemunculan Wei Feng dan yang tiba-tiba semua sosok di sekitarnya melihat ini, segera mereka mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Kemudian Xiaoyan juga berubah menjadi bentuk tubuh normal, dengan sosok ramping berdiri di udara sambil melihat Wei Feng dengan acuh tak acuh. Saya sudah mengetahui hal ini. Cincanglah yang mengambil langkah pertama dan Cincang Dosi telah melanggar hukum. Tapi Zhonggu Dosi, Anda harus memperbaiki semua kerusakan dalam pertempuran di sini. Jika tidak, saya akan menghukum Anda dengan menunggu di balik pintu tertutup untuk merenungkan kesalahan Anda. Setelah Wei Feng berhenti, dia berteriak dengan ekspresi tegas. Namun kata-kata ini keluar, ada keheningan di sekeliling. Bahkan setelah Wei Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Seolah-olah dia ingin segera melarikan diri secepat mungkin dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bahkan Zhonggu pun tercengang saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya dia berpikir bahwa Wei Feng akan sangat marah karena terjadi pertempuran di sini. Bahkan Xiaoyan pun menghancurkan cincang. Tapi setelah Wei Feng melihat Xiaoyan, seolah-olah dia ketakutan. Setelah dia mengucapkan beberapa patah kata dan langsung melarikan diri. Lagi pula sebelumnya bagi budak dewa yang membunuh penganut Dosi itu adalah kejahatan berat. Dan budak dewa tersebut harus mati. Tapi sekarang, seorang budak dewa mengambil tindakan untuk membunuh tuannya. Tapi bukan hanya Wei Feng tidak menghukumnya, tapi justru mengabaikannya. Dan situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin semua orang yang melihat pemandangan ini tidak tercengang? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.